Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Nufakira. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pembangunan infrastruktur berbasis utang negara atau analisis kebijakan dan implikasinya terhadap ekonomi Indonesia. Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu fokus utama bagi pemerintah Indonesia dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Berbagai proyek seperti pembuatan jalan tol, pelabuhan, bandara, waduk, kereta api, dan kawasan industri telah terus dilakukan guna meningkatkan konektivitas serta daya saing nasional. Akan tetapi, kegiatan tersebut memerlukan investasi yang sangat besar sehingga pemerintah mencari berbagai sumber dana, termasuk melalui pinjaman negara. Dalam beberapa tahun terakhir, utang pemerintah Indonesia menunjukkan peningkatan sebagai akibat dari kebutuhan dana untuk pembangunan serta penanganan dampak pandemi COVID-19. Hingga tahun 2025, rasio utang pemerintah terhadap domestik bruto atau PDB masih berada di bawah ambang batas maksimal 60% yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Meski demikian, peningkatan utang tetap memunculkan diskusi mengenai keuntungan, risiko fiskal, serta kelangsungan pembiayaan pembangunan untuk masa mendatang. Ekonomi Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang cukup stabil sekitar 5% setiap tahunnya, didorong oleh konsumsi masyarakat, investasi, dan proyek pembangunan infrastruktur yang terus berlangsung. Infrastruktur menjadi elemen krusial dalam meningkatkan efisiensi dalam distribusi barang dan jasa, menurunkan biaya logistik, serta menarik investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Namun, kondisi ekonomi global yang masih terpengaruh oleh ketidakpastian politik, perlambatan pertumbuhan ekonomi global, dan tingginya tingkat suku bunga internasional mengharuskan pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam pengelolaan utang. Kenaikan beban pembayaran bunga utang dapat mengakibatkan ruang fiskal untuk pengeluaran pembangunan menjadi semakin terbatas jika tidak dikelola dengan baik. Hubungan teori ekonomi dengan praktik di Indonesia. Yang pertama ada teori Keynes. Menurut teori Keynes, pemerintah memiliki peran penting dalam meningkatkan aktivitas ekonomi melalui pengeluaran pemerintah ketika sektor swasta belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara optimal. Pemerintah dapat melakukan investasi melalui pembangunan infrastruktur. Praktiknya di Indonesia ada yang pertama yaitu pembangunan jalan tol Trans Jawa dan Trans Sumatera, pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN, pembangunan bendungan dan irigasi, yang terakhir pengembangan pelabuhan dan bandara. Investasi tersebut diharapkan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan permintaan agregat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Yang kedua ada teori pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi menyatakan bahwa investasi pada infrastruktur meningkatkan produktivitas faktor produksi sehingga mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Contoh di Indonesia yaitu biaya logistik menjadi lebih efisien, waktu distribusi barang lebih singkat, akses daerah terpencil semakin terbuka, investasi swasta meningkat. Dengan demikian, infrastruktur menjadi modal penting dalam meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Dari sisi ekonomi, memanfaatkan pinjaman untuk membangun sarana dan prasarana bukanlah langkah yang salah selama prinsip produktif, efisien, dan transparan dan berkelanjutan dijunjung tinggi. Sarana dan prasarana adalah investasi jangka panjang yang memberikan manfaat tidak hanya sekarang, tetapi juga bagi generasi di masa depan. Namun, pemerintah harus memastikan setiap proyek memiliki analisis kelayakan yang komprehensif, memberikan keuntungan ekonomi yang jelas, serta mampu meningkatkan produktivitas secara nasional. Pengelolaan utang yang sembrono dan dapat meningkatkan beban fiskal, yang pada gilirannya mengurangi kemampuan pemerintah untuk mendanai sektor pendidikan, kesehatan, dan jaminan nasional, dan jaminan sosial. Dengan demikian, menciptakan keseimbangan antara pembangunan dan pengelolaan utang menjadi sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi di Indonesia. Solusi dan rekomendasi. Yang pertama,
memprioritaskan proyek infrastruktur yang memiliki dampak ekonomi tinggi seperti jalan, pelabuhan, jaringan logistik, energi, dan irigasi yang dapat meningkatkan produktivitas masyarakat. Meningkatkan penerimaan negara terutama melalui reformasi, perpajakan, digitalisasi, administrasi pajak, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak agar ketergantungan terhadap utang berkurang. Memperluas skema pembiayaan non-utang seperti KPBU, investasi swasta, dan optimalisasi peran badan usaha milik negara, sehingga kebutuhan pembiayaan pembangunan tidak sepenuhnya bergantung pada pinjaman pemerintah. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana utang melalui pengawasan yang ketat, evaluasi berkala terhadap proyek, dan pelaporan yang terbuka kepada publik. Yang terakhir, ada menjaga rasio utang pada tingkat yang aman dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal negara serta memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi mampu mendukung pembayaran kewajiban utang di masa depan. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.